Puzzle yang berserakan ini bisa dengan mudah dihubungkan, lalu mendapatkan suatu kesimpulan yang menakjubkan. FPI dan sebagaimana lembaga atau ormas yang tampaknya bersekutu, itu cenderung menggalang dana atas nama kemanusiaan. Teriakan dalam bentuk pamflet atau baliho pun adalah cara mereka menggalang dana. Dengan kelihayan provokasi, tidak sedikit umat yang menyumbangkan duitnya. Pantas saja FPI dan para sekutunya bisa bertahan dan makin garang saat itu. Karena memanfaatkan keluguaan umat sehingga mengeluarkan duit, atau setidaknya menjadi pengikut yang militan dan akhirnya jatuh ke lubang kebodohan. Masih ingat Bahtiar Nasir, yang juga pernah menjadi tersangka kasus pencucian uang, dan juga ditemukan indikasi aliran dana melalui Turki lalu ke Suriah. Dan kita sudah tahu waktu itu di Suriah banyak kelompok teroris yang menyerang pemerintahan yang sah. Tentu saja para teroris itu ada yang menyokong pendanaannya sehingga mampu melawan pemerintahan. Di Indonesia, kalau tidak segera dicegah hal-hal seperti itu, maka sungguh negara ini akan lebih parah dari Suriah. Untung saja HTI dan FPI sudah dinyatakan terlarang. Dan hal yang paling krusial memang masalah pendanaan. Maka langkah yang sangat tepat pemerintah segera melakukan pemblokiran semua rekening FPI, tak terkecuali rekening Munarman yang katanya uangnya untuk ibunya yang sakit. Padahal bisa saja itu adalah bohong. Bagaimana tidak dibilang Munarman bohong, katanya bank itu riba, tapi kok nyimpan duit di bank? Bukankah itu munafik? Ketika PPATK telah memeriksa tentu tidak akan diumumkan secara detail, karena ini adalah penyelidikan yang ada waktunya akan diungkap. Karena nanti pihak kepolisian yang mendalami semua itu, bukan begitu pemirsa? Tapi secara garis besar bahwa ada transfer lintas negara ke rekening FPI. Dan ini sudah bisa kita geleng-geleng kepala aja. Kalau dulu Bahtiar Nasir dengan lembaganya yang bernama IHR, Indonesian Humanitarian Relief, ditemukan sebuah kardus yang berisi bantuan di sekolah yang dijadikan markas oleh para pemberontak. Maka itu bisa dicurigai, atas nama kemanusiaan adalah cara untuk mengecoh agar bantuan bisa mulus sampai ke tangan pemberontak? Iya kan? Karena tidak mungkin mau terang-terangan. Harus ada trik licik, dan tentu saja, itu bisa diselidiki dengan jeli. Tapi sepak terjang Bahtiar Nasir dengan HTI sudah sangat jelas. Demo 411 yang sangat menegangkan nyaris saja menjadi chaos waktu itu. FPI, HTI, dan yayasan di bawah kendali Bahtiar Nasir, semua ada benang merahnya. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, tidak bisa mengelak soal adanya arus transfer luar negeri di rekening FPI. Artinya memang sudah mulai akan terungkap. Si pengacara ini tak akan punya dalil-dalil kuat dalam mempertahankan kliennya. Karena itulah, Aziz beralasan bahwa aliran dana itu berhubungan dengan kemanusiaan. Hello, tanda tanya. Masih ada yang mau percaya dengan FPI? Kelompok yang cenderung melawan pemerintahan ini, segala cara pun akan dilakukan, meskipun dalam ajaran agama Islam berbohong dan berdusta itu adalah dosa, tapi demi ambisi dan misinya, segala cara dilakukannya. Kelompok radikal, ekstremis, ataupun teroris ini, hanya menjadikan agama segala alat. Karena itulah cara beragama mereka sering membuat kegaduhan di mana-mana. Dan itu sudah menjadi penyakit. Jadi ingat, bukan agamanya yang salah, tapi memang manusianya itu sungguh bodoh, ya sejalan dengan cuplikan ayat 72 surah Al-Ahzab pada Quran yaitu, sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sudah berapa banyak kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama atau mengaku berperi kemanusiaan? Jadi apapun alasan kuasa hukum FPI, hanya alasan yang tak kuat. Biarkanlah fakta dan data yang mengungkap sepak terjang FPI yang dulu sangat eksis karena aliran dana yang begitu kencang. Soal siapa nanti bohirnya, itu pun akan terungkap, tapi mungkin dengan pertimbangan atau perhitungan politik, bisa saja si bohir akan melakukan diplomasi. Tapi kita lihat saja nanti. Indonesia harus aman dan tetap terjaga dari tangan-tangan rakus yang ambisius. Indonesia jangan sampai jadi porak-poranda karena ambisi berkuasa dari para bohir yang tak pernah puas dengan kekayaannya yang melimpah dalam genggaman kekuasaannya.
Alasan kemanusiaan adalah alasan para serigala berbulu domba dalam menjalankan aksinya. Entah sudah berapa banyak dana yang ditarik dari masyarakat untuk kegiatan yang hanya membuang-buang energi dan segala macam kedunguan dan kegaduhan. Hal-hal mubazir sudah sejalan dengan ajaran setan. Ya kan pemirsa? Jadi mereka itu adalah caper bela FPI, Panji malah bongkar borok FPI. Niatan Panji sebenarnya sudah kelihatan dari siapa yang dia undang untuk berdiskusi di channel YouTube-nya. Apalagi dilihat dari rekam jejak Panji di dunia politik. Semuanya berhubungan. Dia jadi jubir Anies. Anies temenan sama FPI. FPI bantu Anies meraih kemenangan. Anies sowan ke Rizik. Jadi Panji pastilah membawa keberpihakan itu di dalam acara diskusinya. Teman diskusinya adalah 2 orang mantan anggota FPI. Ya masa kemudian menjelek-jelekkan FPI? Pasti enggak dong. Pasti dia berusaha untuk mengangkat FPI. Entah memang ide dia sendiri atau berdasarkan pesanan? Nggak tahulah kita. Apakah Panji mendiskusikan soal kegiatan FPI sweeping? Soal FPI yang tidak mengakui pemerintahan yang sah? Soal imam besar FPI yang menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal? Soal demo-demo FPI yang biasanya berujung dengan tuntutan penurunan Jokowi? Enggak, yang dia sampaikan adalah hasil pengamatan seorang sosiolog di tahun 2012. Itu pun belakangan diketahui bahwa Panji ternyata menambah bumbu-bumbu lain ke dalam hasil pengamatan sosiolog itu. Artinya, apa yang disampaikan oleh Panji adalah pendapatnya sendiri yang bias, yang tidak lagi bersifat ilmiah. FPI itu dekat dengan masyarakat. Ini gue dengar dari Pak Tamrin Tomagola. Dulu tahun 2012, kalau misalnya ada anak mau masuk di sebuah sekolah, kemudian gak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya datangi FPI minta surat. Dibikinin surat ke FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk, terlepas dari isi surat itu menakutkan atau tidak, tapi nolong warga gitu, ujar Panji. FPI itu hadir gara-gara 2 ormas besar Islam, NU dan Muhammadiyah, jauh dari rakyat. Mereka elit-elit politik, sementara FPI itu dekat. Kalau ada yang sakit, ada warga yang sakit mau berobat, gak punya duit, ke FPI, kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter jadi diterima, ungkap Panji. Kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulama FPI kebuka untuk warga, jadi orang kalau mau datang bisa. Nah, yang NU dan Muhammadiyah yang terlalu tinggi dan elitis, warga tuh enggak ke situ, warga justru ke FPI. Makanya mereka pada pro FPI, karena FPI ada ketika mereka butuhkan, lanjut Panji. Sosiolog Tamrin Tomagola kemudian memberikan klarifikasi, yang disampaikan pada dan diunggah oleh akun @sahal_as link Twitter. Klarifikasi ini, menamparkan mulut Panji. Sebelumnya Panji ngeles, berusaha berlindung dengan menggunakan hasil pengamatan Tamrin. Akhirnya terbukti bahwa Panji sudah mengolah perkataan Tamrin dan menyampaikan lagi kepada publik dengan versinya sendiri. Versi yang membela eksistensi FPI. Namun, bukan ini saja yang jadi tamparan buat Panji dan FPI. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa para anggota FPI ini umumnya berasal dari kalangan bawah. Sebuah makalah jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah berjudul Model Pemahaman FPI Terhadap Al-Quran dan Hadis yang dibuat oleh Abdul Hakim Wahid mengutip bahwa para pemimpin FPI terdiri dari para sarjana sedangkan anggotanya mayoritas terdiri dari rakyat miskin yang minim pengetahuan. Sumber dilansir republika.co.id, Ian Wilson dari Murdoch University Research memberikan gambaran kedekatan FPI dengan warga kampung akuarium yang digusur oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Ahok. Sebagian besar anggota FPI datang dari kampung, sehingga hubungan yang dijalin merupakan hubungan intelektual kelas menengah. Banyak anggota kampung telah menjadi pendukung bona fide FPI selama beberapa bulan terakhir dan melakukan demonstrasi anti-Ahok, ungkap Wilson. Sumber dilansir Indonesia.com, dalam buku Civil Society and Political Change in Indonesia,
A Contested Arena, Verena Bettinger-Lee mengatakan, sesudah dibentuk, dalam perkembangannya, FPI memodel ulang dirinya sendiri menjadi sebuah gerakan anti perwakilan jalanan, street level anti-vice movement. Sebagian besar anggota FPI adalah masyarakat muda urban yang miskin dan tertarik dengan agenda organisasi serta dilengkapi seragam putih bertuliskan FPI Sumber. Bahkan Panji sendiri pada tahun 2012 membuat sebuah candaan soal FPI yang dia bawakan sebagai seorang komedian. FPI jangan pernah dibubarkan dan harus tetap ada. Biar kita tahu kalau orang yang gak pernah sekolah jadinya kaya apa, ujar Panji Sumber. Waktu itu sih, sebelum Panji jadi jubir Anies. Intinya, mayoritas anggota FPI berasal dari kalangan bawah. Saya dengar bahkan mereka beli sendiri baju seragam putih itu, tidak dikasih oleh FPI. Ternyata benar, Tagar.id pernah memuat informasi mengenai syarat-syarat jadi anggota FPI Sumber. Apakah ada usaha FPI untuk meningkatkan perekonomian anggotanya? Sepertinya tidak ada, karena yang kita lihat kegiatan FPI ini kan antara sweeping dan demo. Apakah FPI pernah mengadakan pelatihan usaha buat anggotanya? Rasanya belum pernah dengar tuh. Mungkin pembaca pernah tahu, padahal para petinggi FPI katanya kan dari kalangan sarjana, terpelajar.